Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Vino di sini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Mbak Apriliani Diah Susanti. Terima kasih kepada Mbak Apriliani yang telah membagikan cerita ini. Pesugihan milik tetangga mencari tumbal mengancam keluarga saya. Sejak awal, suami saya sudah curiga kepada tetangga yang mempunyai pesugihan itu. Bisa jadi tetangga kami sedang mencari tumbal. Kiriman dari tetangga itu datang dan mengganggu. Sosok besar yang menjadi wujud dari pesugihan itu menertawakan saya. Nama saya Dia. Ketika mengalami kejadian ini, saya masih berusia 26 tahun. Sebuah kejadian yang tidak pernah saya dan suami bayangkan akan menimpa kami. Ketika tetangga dengan kisah pesugihan yang sudah terkenal di kampung mencobai keluarga kami, saya memutuskan untuk ikut suami pindah dari Semarang ke Kota Pati. Dia mendapat mandat untuk pindah kota. Saat itu kami membawa anak kami yang baru berusia 6 bulan. Sebelum pindah, suami saya sudah menemukan sebuah rumah kontrak, rumah yang cukup lega meski bangunannya sudah tua. Awal kepindahan kami diwarnai dengan aktivitas yang biasa-biasa saja. Tak pernah ada pikiran negatif tentang tetangga, apalagi tetangga yang mempunyai niat jahat dengan mengirim pesugihan ke rumah kami. Oleh sebab itu, aktivitas saya adalah mengasuh anak, membersihkan rumah, dan mengurus suami. Untuk memasak, kami dibantu oleh seorang asisten rumah tangga. Namanya Bujung, yang tinggal tidak jauh dari rumah kontrakan kami. Sebagai pengantar, saya terlahir dari keluarga yang kebetulan sensitif terhadap hal-hal halus. Konon sudah turun-temurun di keluarga saya. Kondisi itu membuat saya jadi agak peka terhadap kondisi rumah kontrakan kami. Ya, sejujurnya, saya merasa kurang sreg dengan rumah kontrakan yang dipilih suami. Entah bagaimana, saya merasa energi di rumah ini negatif. Namun karena suami sudah membayar kontrakan untuk setahun penuh, saya memilih menahan diri untuk tidak menceritakan perasaan saya. Jadilah saya pasrah saja kepada Tuhan untuk melindungi kami. Setelah beberapa minggu, cerita soal tetangga kami yang mempunyai pesugihan sudah mulai terdengar. Hanya selentingan saja yang mampir ke telinga kami. Oleh sebab itu, saya dan suami memilih untuk tidak terlalu membahas soal pesugihan. Baik dan buruk manusia ada di tangannya sendiri. Namun, sejak mendengar soal pesugihan itu, saya sering mengalami mimpi buruk. Saya ceritakan beberapa mimpi buruk yang saya alami. Pernah suatu kali saya bermimpi ada banyak ular di rumah. Kata orang, ular adalah pertanda buruk. Setelah itu, cukup sering makhluk halus mendatangi rumah kami. Beberapa kejadian mengerikan yang tidak bisa saya ceritakan terjadi juga di dalam mimpi. Makanya saya sering terjaga di malam hari karena mimpi tersebut terasa sangat nyata. Ada satu kejadian yang sangat janggal dan tidak masuk akal. Apakah ini berkaitan dengan pesugihan tetangga kami? Saya belum yakin 100% saat itu. Jadi, pernah suatu kali, ketika kami sedang tertidur lelap, sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba ada banjir datang. Ketika terbangun, saya langsung menjerit kaget karena tanda sadar tangan saya menyentuh genangan air. Saat itu permukaan air sudah hampir setinggi ranjang. Maka secara spontan saya menggendong anak saya yang masih berusia 6 bulan. Suami saya juga terbangun dan langsung membimbing kami supaya bisa keluar dari rumah. Anehnya, setelah di luar rumah, kondisinya kering. Hanya rumah kami yang kebanjiran. Rumah paling dekat hanya basah sedikit. Malam itu kami memutuskan untuk menginap di rumah saudara yang kebetulan bermukim di Kota Pati. Saya semakin curiga
kalau pesugihan tetangga mulai mengganggu. Namun, kala itu fokus saya adalah menjaga keselamatan anak dan enggan berpikir negatif. Hari-hari selanjutnya kami habiskan untuk membersihkan rumah dan soal pesugihan terlupakan begitu saja. Setelah rumah kami bersih, tetangga datang membawa hantaran beberapa kue dalam jumlah banyak untuk kami. Saya masih berusaha untuk menahan perasaan ganjil yang muncul ketika si tetangga datang. Pasalnya, dia yang datang adalah tetangga kami yang mempunyai pesugihan. Namun lagi dan lagi, saya masih enggan berpikir positif. Agama Islam mengajarkan kita untuk tidak mencurigai orang lain begitu saja. Oleh sebab itu, setelah berdoa, saya memakan kue-kue dari tetangga saya itu. Suami saya belum mau memakan kue itu. Dia sempat menaruh curiga juga. Pasalnya, kalau memang mau berkenalan, kenapa si tetangga yang punya pesugihan itu tidak berkunjung sejak dulu saat kami masih baru di daerah ini? Seharusnya saya mendengarkan kegelisahan suami. Malam harinya, saya terbangun dari tidur untuk menunaikan ibadah sholat tahajud seperti biasanya. Namun, saya sangat kesulitan untuk membuka mata dan beranjak dari ranjang. Tepat saat itu, saya mendengar suara dari dua orang laki-laki. Suara mereka terdengar berat. Yang perempuan di mana? Cari! Terdengar satu laki-laki memerintah laki-laki yang lain. Saat itu saya mengira ada maling masuk rumah. Sama sekali tidak ada pikiran soal pesugihan dan kami akan jadi tumbal mereka. Anehnya setelah bisa duduk, saya seperti bisa melihat diri saya yang lain. Lari dengan mimik ketakutan. Dia lari lalu bersembunyi di belakang kami. Situasi yang terjadi adalah saya seperti sedang menyaksikan film. Saya melihat diri saya sendiri sedang mengeksekusi sebuah adegan film horor. Saat itu saya dalam posisi duduk di ranjang. Saya bisa melihat saya yang lain, ketakutan di belakang lemari. Tiba-tiba salah satu dari dua laki-laki itu berhasil menemukan saya. Dia memempet tubuh saya ke dinding di belakang lemari. Sosok itu besar sekali. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Matanya besar, rambut yang acak-acakan, dan warna kulitnya hijau. Sosok itu tertawa terbahak-bahak. Sementara badan saya ditahan supaya tidak bisa bergerak. Di depan wajah saya berputar batu besar. Putarannya sangat kencang dan terlihat sangat janggal. Rasa takut yang luar biasa menghinggapi saya. Namun, saya terlihat berusaha untuk lebih tenang. Maka, saya mencoba untuk membangunkan suami. Saya berteriak dengan kencang, tapi suami saya tidak mendengarnya. Setelah itu, saya hanya bisa merapalkan doa kepada Allah. Saya mulai zikir, ya Jabar, dan membaca ayat kursi. Sosok itu memandang saya yang sedang sibuk membaca zikir. Namun bukan takut, sosok itu malah menertawakan saya dengan suara sangat keras. Maka saya hanya bisa pasrah dan membaca ayat kursi dengan suara keras. Saya pasrah sepenuhnya kepada Allah, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkannya. Perlahan, batu besar yang berputar kencang itu menghilang. Suara tawa sosok besar itu terdengar semakin kecil, lalu menghilang. Saya bisa mendengar langkah-langkah kaki yang menjauh. Setelah itu, saya yang terduduk di ranjang bisa membuka mata dan bergerak. Alhamdulillah ya Allah, ucap saya dengan tubuh gemetar hebat. Setelah itu, saya bergegas mengambil air wudhu dan menunaikan sholat tahajud. Pagi datang dan saya menceritakan semuanya ke suami. Suami saya memang terkejut, tapi wajahnya menunjukkan dia tidak heran hal seperti itu terjadi. Sejak awal, suami saya sudah curiga kepada tetangga yang mempunyai pesugihan itu. Katanya bisa jadi tetangga kami sedang mencari tumbal. Suami saya juga mengungkapkan bahwa tetangga kami ini punya obsesi untuk menjadi kaya dengan cara instan. Jalan pesugihan yang dia tempuh demi kesenangan saat. Suami saya mengingat untuk tidak lagi menerima apa saja barang yang berasal dari tetangga kami itu. Saya menurut. Hari Minggu kakak saya datang dari Solo, namanya Bang Her, dan entah kenapa dia sangat ingin mengunjungi kami.
Kakak saya ini jauh lebih peka terhadap energi dibandingkan saya. Begitu sampai di rumah kontrakan kami, Bang Her langsung minta diantar ke keran air di belakang. Beliau hendak wudhu. Saya sudah merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan Bang Her. Selesai wudhu, Bang Her mencari saya. Dik, saya mau bicara. Ada apa bang? Saya tadi ke belakang dan saya melihat ada sosok tinggi besar di sana. Saya tanya apa maunya, kata Bang Her. Saya tanya lagi, tapi dia nggak mau menjawab. Dia malah menjulurkan lidah, tambahnya. Akhirnya saya menceritakan kejadian malam itu. Bisa jadi memang suruhan orang, bisa pesugihan, bisa juga tidak. Atau bisa jadi juga mereka tahu kamu peka dan mau menjajal kemampuanmu. Atau ya sekedar berkenalan, tapi kamu nggak perlu khawatir. Tadi saya menegaskan untuk tidak mengganggu keluargamu. Kamu jaga sholat dan zikir ya. Tidak lama kemudian Bang Her langsung pulang ke Solo. Sepulangnya Bang Her, saya menuju ke belakang rumah. Saya mengamati kebun belakang yang memang cukup singgup. Tiba-tiba saja saya merinding. Apalagi kalau ingat lagi dengan kejadian itu. Pesugihan atau tidak, satu yang pasti, keluarga saya terancam.